Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafira Elmina Juwati dengan NIM 2022-1027. Hari ini kita akan membahas bab 7, yaitu membumikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Islam adalah agama yang rahmat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk membawa kebaikan dan juga kesejahteraan bagi seluruh umat manusia dan juga alam semesta. Dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 107, Allah berfirman, "Dan kami tidak mengutus kamu Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam," yang menjadi dasar bahwa kehadiran Nabi Muhammad ini bukan hanya untuk satu golongan saja, namun untuk semua makhluk. Islam tidak sekedar agama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia, bahkan dengan alam. Oleh karena itu, Islam ini hadir sebagai sistem yang paripurna yang mencakup aspek spiritual, sosial, budaya, politik, dan juga lingkungan. Membumikan Islam sebagai rahmatan lil alamin berarti menghadirkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata secara nyata dan kontekstual. Islam ini harus diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat, bukan hanya dalam ritual ibadah. Prinsip-prinsip keadilan, toleransi, persaudaraan, dan juga kasih sayang itu sebagian besar menjadi tanggung jawab sosial yang menjadi wujud nyata dari nilai rahmat dalam Islam. Dalam kehidupan bermasyarakat, umat Islam ini harus menjadi teladan dalam hal kejujuran, keadilan, tolong-menolong, serta menjaga kedamaian. Rasulullah SAW telah memberikan contoh nyata bagaimana hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda keyakinan, suku, dan juga budaya. Piagam Madinah ini menjadi bukti historis bagaimana Nabi Muhammad membangun masyarakat yang damai dan berkeadilan di tengah keragaman. Islam juga menjunjung tinggi pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Larangan berbuat kerusakan di bumi adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka membumikan Islam sebagai rahmatan lil alamin berarti menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman dalam menjaga ekosistem, mengelola sumber daya alam secara bijak, dan menanggulangi krisis lingkungan. Di era globalisasi ini dan kemajuan teknologi informasi seperti sekarang, membumikan Islam harus disesuaikan dengan konteks zaman. Kita bisa melakukan dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana dakwah, memperkuat peran institusi pendidikan Islam, dan menanamkan nilai-nilai keislaman sejak dini. Tapi gimana sih caranya tuh untuk membumikan ajaran Islam dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, dengan meneladani akhlak Rasulullah. Beliau adalah contoh nyata dalam penerapan Islam yang penuh cinta kasih, toleransi, dan juga keadilan. Dalam berbagai riwayat, Nabi Muhammad menunjukkan sikap lemah lembut bahkan kepada orang yang menentangnya atau yang ingin mengajak beliau berkelahi, yang menunjukkan kalau Islam ini tuh bukan agama kekerasan, melainkan agama yang menyejukkan dan juga penuh kasih sayang. Walaupun Rasulullah diejek-ejek, namun beliau tetap memberi sisi lemah lembutnya kepada umat sekitar. Yang kedua, membumikan Islam berarti menjadikan nilai-nilai Islam relevan dengan tantangan-tantangan di zaman sekarang. Di era digital seperti sekarang, umat Islam ini harus bisa hadir di ruang-ruang publik seperti media sosial, lalu ada institusi pendidikan, lalu dan juga ada dunia kerja yang membawa misi rahmatan lil alamin, yang berarti kita tuh harus menyebarkan konten positif yaitu dengan menjunjung etika dalam berinteraksi secara online. Serta jangan lupa untuk memperjuangkan keadilan sosial di masyarakat. Yang ketiga, ajaran Islam ini menjadi solusi bagi berbagai persoalan kontemporer. Contohnya dalam isu lingkungan, Islam ini mendorong manusia untuk menjaga bumi sebagai amanah Tuhan
Dalam hal ekonomi, Islam ini mengajarkan prinsip keadilan dan juga larangan-larangan riba yang relevan dalam menghadapi krisis global saat ini. Dalam hubungan antar umat beragama, Islam ini juga mendorong dialog, saling menghargai, dan juga hidup berdampingan dalam damai seperti di Indonesia. Dan membumikan Islam sebagai rahmatan lil alamin adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya para ulama ataupun tokoh agama. Setiap muslim dalam kapasitas dan peran masing-masing harus menjadi agen rahmat yang menyebarkan kebaikan, kasih sayang, dan juga kedamaian kepada siapapun dan dimanapun. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.